Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupa Ulfiana dari kelas 03 TPLP 001. Baiklah, saya di sini akan membuat video atau presentasi tentang materi VLSM dan VLSM untuk memenuhi syarat tugas saya di mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari VLSM. Apa itu VLSM? VLSM atau Function Link Subnet Max, singkatannya adalah sebuah metode perhitungan atau cara untuk memecah sebuah network menjadi subnetwork yang lebih kecil, yang tiap subnetnya memiliki panjang yang sama. Dalam VLSM, setiap subnet memiliki jumlah host yang tetap dan panjang subnetnya tidak berubah. Nah, adapun kelebihan dari VLSM. Kelebihan dari VLSM atau Fixed Link Subnet Max dalam jaringan komputer itu meliputi 1. Manajemen mudah, 2. Kestabilannya, 3. Penyederhanaan konfigurasi, 4. Pemahaman yang mudah, 5. Penghematan overhead. Namun, VLSM mungkin tidak efisien dalam penggunaan alamat IP jika ukuran subnet tidak sesuai dengan kebutuhan aktual jaringan. Jika kebutuhan berubah, mungkin perlu melakukan pengalokasian ulang subnet yang dapat menjadi rumit. Adapun kekurangan dari VLSM. Beberapa kekurangan dari VLSM atau Fixed Link Subnet Max dalam jaringan komputer meliputi 1. Itu ada pemborosan alamat IP. 2. Ketidakefisienan pada jaringan yang dinamis. 3. Pemecahan masalah penggunaan alamat IP. 4. Kesulitan dalam mengenai jaringan yang beragam. 5. Peningkatan overhead ketika terjadi perubahan. 6. Kesulitan dalam penerapan CDR classless atau inter-domain routing. Atau sementara VLSM memiliki kelebihan dalam manajemen yang sederhana, tapi perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, terutama dalam konteks jaringan yang dinamis atau berubah. Contoh studi kasus VLSM, misalkan kita memiliki suatu perusahaan dengan kebutuhan jaringan yang stabil dan dapat diprediksi perusahaan ini memiliki 4 departemen: keuangan, pemasaran, pengembangan, dan sumber daya manusia atau SDM. Kita akan menggunakan VLSM untuk mengalokasikan subnet untuk setiap departemen. Keuangan 1. Keuangan, jumlah host yang dibutuhkan 50. Kita menggunakan subnet 26 atau 64 IP karena 64 IP mencukupi untuk 50 host. Yang kedua, pemasaran, jumlah host yang dibutuhkan 30. Kita juga menggunakan subnet max atau 26 karena ini memberikan 64 IP yang lebih dari cukup untuk 30 host. Yang ketiga, ada pengembangan, jumlah host yang dibutuhkan 100. Kita menggunakan subnet max 25 atau 128 IP yang mencakupi untuk 100 host. Dan yang keempat, ada SDM, jumlah host yang dibutuhkan 20. Kita bisa menggunakan subnet max 27 atau 32 IP yang memberikan lebih dari cukup untuk 20 host. Nah, adapun yang kedua, pengertian dari VLSM. Apa itu VLSM atau Variable Length Subnet Masking? Nah, VLSM itu adalah teknik dalam jaringan komputer yang memungkinkan penggunaan lebih dari satu ukuran subnet max di dalam jaringan yang sama. Dengan VLSM, subnet yang berbeda dapat memiliki ukuran masker yang berbeda, memungkinkan penggunaan alamat IP secara lebih efisien dalam suatu jaringan. Yaitu kelebihannya VLSM atau Variable Length Subnet Max dalam jaringan komputer melibatkan efisiensi penggunaan alamat IP. Ada beberapa keuntungan utama, termasuk 1. Optimasi penggunaan alamat IP, dan 2. Skalabilitas, dan yang ketiga manajemen jaringan yang lebih efisien, dan yang keempat penghematan alamat IP. Dengan menggunakan VLSM, jaringan dapat dioptimalkan secara lebih baik, memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya alamat IP dan mendukung pertumbuhan yang lebih fleksibel. Adapun kekurangan VLSM, meskipun Variable Length Subnet Max VLSM memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Contohnya 1. Kompleksitas konfigurasi.
Dan yang kedua, meningkatkan ketergantungan pada perangkat router. Yang ketiga, pemecahan masalah yang lebih sulit. Dan yang keempat, kesulitan dalam perubahan struktur jaringan. Dan yang terakhir, overhead routing yang mungkin lebih tinggi. Meskipun PLSM beri fleksibilitas dalam pengalokasian alamat IP, pengelolaan dan konfigurasinya dapat menimbulkan tantangan tertentu yang perlu diperhitungkan dengan cermat. Nah, adapun contoh studi kasusnya. Ini contoh studi kasus PLS, contoh sederhana studi kasus penggunaan PLSM dalam jaringan komputer. Skenarionya itu perusahaan ABC memiliki dua cabang, yaitu cabang A dan cabang B. Mereka ingin merancang jaringan dengan menggunakan PLSM untuk mengalokasikan alamat IP secara efisien. Adapun kebutuhannya, cabang A memiliki 50 perangkat yang memerlukan alamat IP. Cabang B memiliki 30 perangkat yang memerlukan alamat IP. Cabang tersebut juga memerlukan subnet untuk server dan printer. Perusahaan ini memiliki rencana untuk pertumbuhan masa depan. Nah, solusi menggunakan VLSM. 1. Identifikasi jumlah subnet. Cabang A 1 subnet untuk perangkat, 1 subnet untuk server, dan 1 subnet untuk printer. Sedangkan cabang B, 1 subnet untuk perangkat, 1 subnet untuk server, 1 subnet untuk printer. Nah, subnet untuk pertumbuhan masa depan. Yang kedua, hitung jumlah host. Untuk menghitungnya, cabang A 50 perangkat plus server plus printer plus. Terus cabang B 30 perangkat, server plus printer plus pertumbuhan. Yang ketiga, tentukan ukuran subnet max. Gunakan subnet max yang cukup besar untuk menampung jumlah host yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Adapun 4, alokasikan alamat IP. Tentukan rentang alamat IP untuk subnet di setiap cabang. Contoh alamat IP, misalnya cabang A, subnet perangkat misalnya 192.168.1.0/26. Subnet servernya 192.168.1.64/28. Nah, terus subnet printernya 192.168.1.80/28. Subnet pertumbuhan 192.168.1.96/27. Cabang B, subnet perangkat 192.168.2.0/27. Subnet server 192.168.12.32/28. Subnet printer 192.168.2.48 atau per 28. Subnet pertumbuhannya 192.168.2.64/26. Dengan menggunakan VLSM, perusahaan dapat mengalokasikan alamat IP secara efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet, meminimalkan pemborosan alamat IP dan memfasilitasi pertumbuhan yang lebih fleksibel di masa depan. Nah, adapun perbedaan antara FLSM dan VLSM. Perbedaan antara FLSM atau Fixed Link Subnet Masking dan VLSM Variable Link Subnet Masking terletak pada cara pembagian alamat IP di dalam jaringan. 1. FLSM Fixed Link Subnet menggunakan satu subnet max untuk seluruh jaringan, dan yang kedua, setiap subnet memiliki jumlah host yang sama, dan yang ketiga, menyederhanakan administrasi tapi mungkin mengakibatkan pemborosan alamat IP. Nah, yang kedua ada VLSM Variable Link Subnet Masking menggunakan subnet max yang bervariasi untuk mengakomodasi kebutuhan subnet yang berbeda. Yang kedua, memungkinkan alokasi alamat IP yang lebih efisien dengan memberikan jumlah host yang sesuai dengan kebutuhan setiap subnet. Nah, dan yang ketiga, lebih fleksibel dan efisien dalam penggunaan alamat IP. Jadi, sementara FLSM memiliki pembagian subnet yang tetap dan sederhana, VLSM memungkinkan penyesuaian subnet dengan kebutuhan spesifik setiap area dalam jaringan. Nah, yang terakhir, adapun kesimpulan dari FLSM dan VLSM. Nah, untuk VLSM itu cocok untuk skenario di mana setiap subnet memiliki jumlah host yang seragam dan mudah dikelola. Sedangkan VLSM sangat berguna dalam situasi di mana subnet memiliki kebutuhan host yang berbeda-beda, memungkinkan penggunaan alamat IP secara efisien.
Pemilihan antara FLSM dan VLSM tergantung pada kebutuhan dan karakteristik khusus dari desain jaringan yang diinginkan. Nah, implementasi yang bijak dari FLSM dan VLSM dalam merancang jaringan dapat membantu mengelola alamat IP dengan efisien, mendukung pertumbuhan jaringan, dan meminimalkan pemborosan sumber daya alamat IP. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang FLSM dan VLSM. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.